Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini bisa melayani Tuhan dalam keadaan sehat. Puji Tuhan. Terima kasih banyak saya sampaikan kepada Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta PB, dan terima kasih juga kepada Bapak Pendeta Seno yang memberi kesempatan untuk saya melayani pada pagi hari ini. Sekalipun dalam pelayanan ini lewat online, tapi kita percaya bahwa melalui firman Tuhan yang disampaikan kiranya menjadi berkat buat kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana tema firman Tuhan yang telah diberikan kepada saya oleh Pak Pendeta Seno, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah Tuhan memperhatikan umatnya. Tuhan memperhatikan umatnya, itu adalah temanya. Dan ayat pokoknya terambil di dalam Rut pasal 1 ayat yang ke-6. Rut pasal 1 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama. Di sana dikatakan, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Nah, tekanan kita di dalam ayat yang ke-6b, di situ dikatakan bahwa Naomi mendengarkan kabar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya, yaitulah umat Israel, sehingga Naomi bersama kedua menantunya mau kembali ke tanah Kanaan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita merenungkan tentang kisah daripada keluarga Elimelek. Bagaimana Tuhan begitu memperhatikan dan mengasihi mereka di tengah-tengah krisis ekonomi yang dihadapi oleh umat Israel secara keseluruhan. Namun Elimelek dan keluarganya tinggal satu daerah yang namanya daerah Betlehem Yehuda. Mereka menghadapi masalah itu dan kemudian berdasarkan kebijaksanaan daripada Elimelek mencoba untuk pergi mengungsi ke daerah yang namanya daerah Moab. Mereka pergi ke sana dan tinggal di daerah Moab. Dan saya yakin bahwa Elimelek berpikir nanti di daerah Moab kehidupan mereka akan lebih baik. Mereka akan lebih sukses, mereka akan dipelihara, mereka akan diberkati. Namun rupa-rupanya ketika kita merenungkan kisah selanjutnya, di situ dikatakan bahwa di dalam konteks ini, dalam pasal 1 ini dikatakan bahwa Elimelek mati dan juga kedua anaknya Mahlon dan Kilion juga mati. Dan dalam kondisi ini Naomi mendengar kabar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya. Nah, di dalam perhatian Tuhan terhadap umatnya, pada kesempatan pagi hari ini ada 3 hal yang saya hendak sampaikan yang berkaitan dengan perhatian Tuhan terhadap umatnya. Nah, karena itu saudara-saudara, hal penting yang pertama yang berkaitan dengan perhatian Tuhan terhadap umatnya adalah apabila umatnya selalu berdoa mohon pertolongan Tuhan. Hal pertama yang berkaitan dengan perhatian Tuhan terhadap umatnya adalah apabila umatnya selalu berdoa mohon pertolongan kepada Tuhan. Kita bisa baca di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-12. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-12, di sana dikatakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Sangat luar biasa ayat ini. Dikatakan bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar.
Firman Tuhan tidak hendak menuliskan di sini bahwa mata Tuhan hanya tertuju kepada pendeta. Mata Tuhan tidak hanya tertuju kepada majelis gereja atau kepada aktivis gereja, tapi firman Tuhan mengatakan bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Artinya bahwa setiap kita yang telah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, oleh karena kita berada di dalam Yesus, maka kita dibenarkan oleh Allah. Dan kita memperoleh kebenaran. Dan firman Tuhan katakan bahwa mata Tuhan tersorot. Mata Tuhan mengamat-amati. Mata Tuhan memperhatikan. Mata Tuhan melihat keberadaan kita. 24 jam, setiap detik mata Tuhan selalu tertuju kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada begitu banyak orang yang menjadi stres, frustasi, bahkan depresi di tengah-tengah menjalani virus corona, menjalani karantina mandiri, di mana semua kita harus beraktivitas dari rumah. Bahkan saat-saat ini sudah mulai bekerja di kantor, namun jam waktu kerja dibatasi. Namun satu hal, setiap apapun yang kita lakukan dan kerjakan, kita yakin bahwa mata Tuhan tertuju kepada setiap orang-orang benar. Pertanyaannya adalah, apakah orang benar, anak-anak Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, selalu berdoa mohon pertolongan Tuhan? Pertanyaannya adalah, apakah di tengah-tengah kondisi yang sulit ini kita selalu berdoa mohon pertolongan Tuhan? Ada begitu banyak orang Kristen berdoa. Ada begitu banyak orang bisa berdoa untuk mohon pertolongan Tuhan. Tapi tidak semua orang percaya selalu setia atau tekun berdoa setiap saat di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sulit. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam doa kita tahu tentang definisi doa, bahwa tentang doa adalah bagaimana kita berbicara kepada Tuhan, dan sebaliknya Tuhan berbicara kepada kita, orang-orang percaya. Lalu bagaimana caranya Tuhan berbicara kepada kita? Sesungguhnya di dalam doa pasti kita memuji Tuhan, pasti kita memuliakan Tuhan, pasti kita menyembah Tuhan, dan pasti kita berdoa secara pribadi, dan juga kita berdoa syafaat kepada Tuhan. Di dalam doa itu pula kita membaca firman Tuhan, dan juga kita merenungkan firman Tuhan. Dan di dalam kita merenungkan dan membaca firman Tuhan itu, kita mendapatkan illumination atau penerangan roh. Firman Tuhan itu akan menjadi rema buat kita, untuk memampukan kita untuk berjalan di tengah-tengah kondisi dan keadaan yang sangat sulit dan sangat sukar. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, zaman ini sudah zaman canggih, di mana setiap kantor-kantor, bahkan gereja-gereja, bahkan rumah-rumah, semua orang sudah pasang CCTV. Dan fungsi CCTV itu sangat banyak. Salah satunya supaya kita bisa melihat jikalau ada tindak kejahatan, orang-orang yang gerak-geriknya mencurigakan, kita bisa tahu melalui CCTV itu. Katakanlah kalau terjadi pencurian, melalui CCTV itu kita bisa lihat. Namun kecanggihan itu pun terbatas. Tetapi firman Tuhan hendak mengingatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Di sana dikatakan bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya terhadap permohonan mereka minta tolong. Artinya bahwa mata Tuhan terus tersorot terhadap setiap orang-orang benar, terhadap Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bahkan oleh karena kita tekun berdoa, doa kita dijawab, doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Kita tetap tekun berdoa, karena firman Tuhan katakan bahwa jawaban doa itu cuma 3. Yang pertama, doa kita sesuai kehendak Tuhan, Dia menjawab. Jawabannya adalah ya. Dan yang kedua, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan berkata tidak. Dan jawaban yang ketiga adalah menunggu. Artinya menunggu bisa
jawabannya adalah ya, dan menunggu bisa jawabannya tidak, Bapak Ibu Saudara. Dan karena itu di dalam kehidupan kekristenan kita, orang-orang percaya yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus dari kehidupan kita yang sia-sia kepada suatu kehidupan yang penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mata Tuhan selalu tersorot, selalu tertuju kepada setiap orang-orang benar. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sana dikatakan bahwa wajah Tuhan, tetapi wajah Tuhan menentang setiap orang-orang yang berbuat jahat. Artinya setiap orang yang berbuat kejahatan pun dipantau oleh Tuhan, dilihat oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan untuk membalaskan setiap perbuatan mereka. Tetapi kita anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, firman Tuhan sangat jelas di sana dikatakan bahwa mata Tuhan tertuju kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya setiap saat. Di tengah-tengah kondisi dalam menjalani pandemi COVID-19 yang berkepanjangan dan kita tidak tahu kapan berakhirnya virus COVID-19 ini, kita semua tidak tahu. Tetapi satu perkara langkah yang kita ambil, sikap yang kita ambil adalah kita selalu tekun untuk berdoa, mohon pertolongan Tuhan. Karena kita yakin bahwa di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi bersama hari-hari ini, Tuhan terus memperdulikan dan memperhatikan kita. Dan karena itu dalam setiap keadaan kita, dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam aktivitas setiap kita dalam menjalani karantina mandiri ini, mari kita anak-anak Tuhan tetap yakin dan percaya bahwa perhatian Tuhan tidak pernah terhenti pada suatu saat. Perhatian Tuhan selalu ada buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, baik siang maupun malam, dalam kondisi dan keadaan, kondisi hati kita seperti apapun, Tuhan mengenal dan Tuhan mengetahui. Karena itu mari di dalam menjalani karantina mandiri ini, tetaplah tekun untuk berdoa, selalu setia untuk berdoa, mohon pertolongan Tuhan. Karena doa orang benar sangat besar kuasanya. Doa kita dapat mengubah segala kondisi dan keadaan yang tidak mungkin, itu bisa menjadi mungkin, dan itu terjadi tepat waktu Tuhan. Tuhan dapat memperhatikan umatnya. Di tengah-tengah kondisi dan keadaan daripada keluarga Elimelek, tadi di dalam kitab Rut tadi, Elimelek berpikir bahwa Tuhan tidak memperhatikan mereka sehingga mereka menjalani suatu masa panceklik yang berkepanjangan. Suatu krisis ekonomi yang begitu panjang dan mengakibatkan Elimelek khawatir dan kemudian dia mengambil jalan pintas atau mengambil sikap yang sebenarnya keluar dari kehendak Tuhan. Yaitulah mereka mengungsi. Elimelek lupa akan arti namanya bahwa El artinya Tuhan dan Melek artinya raja. Elimelek artinya Tuhan adalah raja. Yang aturannya Elimelek dan keluarganya ingat bahwa Tuhan adalah raja di tengah-tengah bangsa Kanaan atau bangsa Israel, yang juga adalah raja buat dalam kehidupan mereka. Tetapi Elimelek mengesampingkan Tuhan dan kemudian dia fokus kepada masalah yang dihadapi, lalu mereka mengungsi ke Moab. Oleh karena itu di tengah-tengah pandemi ini, janganlah kita fokus kepada masalah yang sementara kita hadapi bersama. Tetapi mari kita fokus kepada Tuhan. Mari kita fokus untuk berdoa. Selalu dan senantiasa tekun untuk berdoa. Karena di dalam berdoa ada kuasa, ada kekuatan yang kita dapatkan. Tuhan memberi pertolongan tepat pada waktunya dan Tuhan tidak pernah terlambat. Itu hal yang pertama yang berkaitan dengan Tuhan memperhatikan umatnya. Lalu hal yang kedua yang berkaitan dengan Tuhan memperhatikan umatnya, hal kedua yang penting yang saya sampaikan pada kesempatan ini adalah apabila umatnya selalu percaya akan penyertaan Tuhan. Apabila umatnya selalu percaya akan penyertaan Tuhan.
Bapak Ibu Saudara-saudara, kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang di dalam Yesaya, maksud saya di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10, kita akan baca sama-sama di dalam Alkitab kita. Di sana dikatakan, Yesaya 41 ayat yang ke-10, di sana dikatakan, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatian Tuhan terhadap umatnya itu selalu ada, tidak pernah terhenti. Perhatian Tuhan terhadap Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan, selalu dan senantiasa ada. Dan karena itu kita harus selalu percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Dikatakan dalam Yesaya 41 ayat 10 itu, di sana dibilang, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu." Tuhan menjamin kita dengan dirinya sendiri. Tuhan menjamin kita dengan keberadaan Tuhan sendiri. Kalau di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-9, bahkan ayat-ayat sebelumnya, di situ dijelaskan tentang bagaimana Tuhan memilih Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan memilih umat Israel dari sekian banyak bangsa, suku, dan bahasa, dan menjadikan mereka menjadi umat kesayangan Tuhan. Dan di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9, ayat itu kita pasti ingat, di sana dikatakan bahwa kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 ini hendak menandaskan kepada kita, mengingatkan kepada kita tentang bagaimana kita anak-anak Tuhan ditebus, dipilih oleh Tuhan dari sekian banyak suku, bangsa, dan bahasa. Berarti kita spesial di mata Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan hendak mengingatkan kita melalui firman-Nya. Tuhan selalu memperhatikan kita. Tetapi apabila kita mau selalu percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Bukankah firman Tuhan dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Di situ dijelaskan bahwa Tuhan Yesus berkata bahwa aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan mengirim kepadamu seorang penolong yang lain, sehingga Ia akan menyertai kamu selama-lamanya, yaitulah Roh kebenaran. Dunia tidak melihat Dia, dunia tidak menerima Dia, tetapi kamu mengenal Dia. Ia akan menyertai kamu dan bahkan diam di dalam kamu. Lah, luar biasa. Roh Kudus yang diam di dalam kita, bahkan Roh Kudus yang menyertai kita. Nah, ini memberikan suatu kekuatan secara spiritual kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, bahwa di dalam menjalani masa karantina ini, di dalam menjalani pandemi COVID-19 ini, kita jangan sampai berpikir kita sendirian. Kita jangan sampai berpikir kita sendirian menjalani masalah ini. Mungkin awalnya setelah pandemi COVID-19 ini terjadi, kita berpikir mungkin, apakah saya bisa bertahan menjalani masalah virus COVID-19 ini atau tidak. Ada begitu banyak orang yang bersaksi bahwa awalnya ada yang dagang, ada yang usaha, ada yang bekerja, dan kemudian mulai timbul kekhawatiran dan kebimbangan bahwa apakah mereka bisa bertahan menjalani karantina mandiri ini. Apakah bisa bertahan menjalani krisis apabila krisis terjadi secara berkepanjangan. Tetapi rupa-rupanya menurut kesaksian mereka,
Mereka dipelihara oleh Tuhan sampai hari ini. Mereka dilindungi oleh Tuhan sampai hari ini. Mereka dalam keadaan sehat. Saya yakin Bapak, Ibu, Saudara, dan saya juga mengalami perhatian Tuhan, kepedulian Tuhan, pertolongan Tuhan dari hari lepas hari dan sampai detik pagi hari ini. Kita berjumpa dalam hadirat Tuhan, di dalam menyembah dan di dalam memuliakan Tuhan, bahkan di dalam mendengarkan firman Tuhan. Kita ada sampai hari ini. Karena apa? Karena Tuhan menyertai kita. Kadang-kadang situasi sulit, kadang-kadang keberadaan yang kita jalani hari-hari ini, kita merasa takut sebagai manusia normal. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Pada saat kita lemah, Dia akan mengulurkan tangannya dan menguatkan kita. Dia akan memampukan kita sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat dalam menjalani masa-masa ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat selanjutnya di situ dikatakan, Yesaya 41 ayat 10 bagian terakhir. Di sana dikatakan bahwa akan memberikan kepadamu kemenangan. Kemenangan di sini adalah suatu kemenangan, kepastian kemenangan. Tuhan sendiri yang menjamin kepada kita, yaitu Dia akan memberikan kita kemenangan. Dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, di dalam keberadaan kita, kondisi kita, hari-hari ini, kita merasa tidak berdaya dan tidak bisa melakukan sesuatu hal, kadang-kadang kehabisan cara dan metode mungkin. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ada sebuah ilustrasi yang hendak saya sampaikan, di mana ada seorang bapa, dia mengajak anaknya untuk berjalan menyelusuri sebuah perbukitan. Di dalam menyelusuri perbukitan itu, di perbukitan itu ditumbuhi semak belukar, bahkan ada rerumputan-rerumputan yang tumbuh lebih tinggi daripada anaknya. Anaknya berumur sekitar 3-4 tahun. Dan ayahnya membawa dia untuk menyelusuri perbukitan itu. Tetapi bukan hanya melalui jalan yang baik, tetapi kadang-kadang melewati tempat-tempat yang terjal. Sehingga anak itu kadang terjatuh dan kemudian bangun lagi. Kadang-kadang melewati tempat yang curam. Sehingga anaknya ini merasa takut. Dia berusaha untuk memegang erat-erat tangan ayahnya. Tetapi oleh karena anaknya ini tangannya penat, tangannya terlepas. Dan kemudian ayahnya yang mengulurkan tangannya dan memegang tangan anaknya. Tetapi dengan berjalannya waktu, ayahnya terus menuntun anaknya berjalan melewati perbukitan tadi. Dan pada akhirnya mereka melewati tempat yang curam itu. Anaknya merasa lega, merasa bersuka cita karena sudah melewati tempat yang curam tadi. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang kita anak-anak Tuhan seperti anak kecil tadi yang usianya kurang lebih 3 tahun. Kadang-kadang di hadapan Tuhan kita berusaha untuk bagaimana menjangkau Tuhan dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita. Tetapi ada saat-saat di mana masalah itu berat, kesulitan itu semakin hari semakin sulit. Banyak masalah yang menindih, bahkan menjadi beban yang kita pikul dalam kehidupan kita. Kita merasa tidak bisa mampu untuk menjalaninya. Tetapi tatkala kita berdoa, tatkala kita bersekutu dengan Tuhan, tatkala kita percaya akan penyertaan Tuhan, di mana di situ ada Tuhan yang mengulurkan tangannya untuk memegang tangan kita, yang selalu membawa kita kepada kemenangan lepas kemenangan. Karena firman Tuhan janjikan dalam Mazmur bahwa kemenangan yang Tuhan berikan adalah kemenangan yang gilang gemilang, Bapak Ibu Saudara. Dan karena itu mari kita menjadi orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, yang terus yakin dan percaya dalam kondisi apapun. Kita tetap percaya, kita selalu percaya bahwa Tuhan selalu
menyertai kita. Kata menyertai itu artinya dia selalu bersama-sama. Kita tidak sendiri. Dia selalu bersama dengan kita. Setiap saat. Tuhan tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Dia selalu mengawasi kita dalam poin yang pertama tadi. Dia selalu memperhatikan kita. Ia selalu menyertai kita. Dan kita tidak sendirian. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pandemi COVID-19 ini mengakibatkan banyak orang sudah merasa gerah tinggal di rumah. Ya, mungkin di antara Bapak Ibu jemaat Tuhan GBIS Tanah Abang yang dulunya kalau bekerja dari hari Senin sampai hari Jumat, hari Sabtu weekend, dan kemudian bisa ajak keluarga untuk refreshing ke mall atau ke tempat rekreasi. Tetapi oleh karena pandemi COVID-19 ini kita semua harus aktivitas itu ada di rumah. Kita harus berdiam di rumah. Dan kita kadang-kadang mungkin merasa kesal. Kapan sih ini waktunya corona ini akan berakhir? Tante corona dan COVID ini kapan berakhir, akan berlalu? Kita nggak tahu. Tetapi satu hal, dalam kondisi itu kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya kepada saudara, Bapak, Ibu, dan saya, bahwa setiap saat Dia menyertai kita. Dia melindungi kita, Dia menolong kita, dan memberikan kepastian pengharapan, kepastian kemenangan, kepastian pertolongan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal ketiga yang berkaitan dengan perhatian Tuhan terhadap umatnya. Atau hal ketiga yang berkaitan dengan perhatian Tuhan terhadap orang-orang percaya kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah, yang ketiga adalah apabila umatnya selalu percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala hal yang kita kerjakan. Perhatian Tuhan selalu ada buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Perhatian Tuhan selalu ada buat umatnya. Hal itu terjadi apabila kita selalu percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Kita akan baca di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Roma pasal 8 ayat 28. Di sana dikatakan begini. Kita baca sama-sama. Di sana dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Luar biasa. Ayat ini hendak mengingatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Di sana dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan bahwa kita tahu sekarang. Memang kita harus tahu. Tadinya jemaat Roma belum memahami dan mengerti tentang bagaimana mereka berada dalam situasi politik. Mereka berada dalam suatu kondisi dan keadaan di mana mengalami banyak persoalan pada saat-saat itu. Dan Paulus mendapatkan wahyu dari Tuhan untuk menuliskan firman Allah ini kepada jemaat yang ada di kota Roma. Dan menyampaikan kepada mereka supaya mereka tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya, dalam keadaan baik, dalam keadaan ada masalah, dalam keadaan tidak ada masalah, di situ Allah turut bekerja. Tuhan tidak pernah berdiam diri. Tuhan selalu ada dan senantiasa turut campur tangan, dikatakan bahwa di dalam segala sesuatu. Oleh karena itu, Tuhan mau memperhatikan dan selalu mempedulikan kita apabila kita selalu percaya bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Katakanlah Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang bekerja, tadinya bekerja di rumah tapi sekarang sudah mulai bekerja di kantor.
sekalipun mungkin waktunya terbatas. Dalam hal apapun, mungkin ada ibu-ibu di rumah mengerjakan pekerjaan apapun. Setiap tugas-tugas yang dikerjakan oleh anak-anak yang sekolah atau anak-anak mahasiswa, mereka melakukan tugas pekerjaan mereka secara online. Dan sudah pasti kita harus mengerti dan memahami bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Artinya hal yang kita kerjakan, apapun itu bentuknya, apapun kegiatan, apapun aktivitas kita, apapun pekerjaan kita, Tuhan turut bekerja di dalam. Jangan sampai kita berpikir bahwa oleh karena keterampilan saya atau oleh karena skill saya, oleh karena kemampuan saya, oleh karena potensi saya, oleh karena kehebatan saya, oleh karena kepintaran saya, oleh karena kebijakan saya, oleh karena kemampuan saya, sehingga saya melakukan semuanya itu. Itu adalah berlaku kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita yang tahu akan kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Nah, di dalam ayat selanjutnya di situ dikatakan bahwa Tuhan turut bekerja. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kebaikan yang dimaksud di sini adalah kebaikan bukan berdasarkan konsep pikiran kita manusiawi, tetapi kebaikan menurut konsep kebenaran. Kebaikan menurut konsep firman Tuhan. Kebaikannya adalah mutlak dan absolut buat setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Saya kasih contoh. Katakanlah seseorang yang kuliah, seorang anak remaja setelah selesai SMU dan kemudian dia kuliah. Di dalam perkuliahannya, ada begitu banyak tugas-tugas yang diberikan oleh para dosen kepadanya, sehingga di dalam melaksanakan tugas itu ada tugas-tugas atau ada mata kuliah yang di dalamnya ada tugas-tugas yang diberikan itu keteteran. Dan oleh karena si mahasiswa ini agak malas, tidak mengerjakan tugas itu. Sehingga di lain sisi ada mata kuliah yang bisa dikerjakan dan dia lulus, mendapat nilai katakanlah nilai B atau nilai A. Tetapi ada mata kuliah tertentu yang dia tidak lulus, mendapat nilai C minus. Dan berarti atau mendapat nilai D berarti dia tidak lulus dalam mata kuliah itu. Sementara mungkin orang ini atau mahasiswa ini dia setia ke gereja, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, tetapi dia kurang tekun, kurang rajin, dan tidak melakukan tugas-tugas dari mata kuliah yang tadi dia tidak lulus tadi. Sehingga pada saat dia tidak lulus, bisa saja dia mengklaim firman Tuhan. Dia berkata, bukankah Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Menurut dia, kebaikan Tuhan adalah dia harus lulus dalam setiap mata kuliah. Tetapi bagi Tuhan, dia gagal di dalam salah satu mata kuliah yang dia tidak lulus. Bagi Tuhan adalah kebaikan buat dia, supaya dia belajar untuk lebih disiplin dalam kehidupannya. Nah, begitu juga dengan kehidupan kekristenan kita. Di dalam menjalani suatu masalah atau persoalan yang pelik, dalam menjalani suatu masalah atau persoalan yang berat, kita sudah berdoa, kita sudah mohon pertolongan Tuhan. Dan Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Tetapi hasil yang kita dapatkan atau kita terima tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Mungkin menurut akal manusiawi kita atau rasio kita, bahwa itu sesuatu yang tidak baik buat kita. Tetapi sesuatu yang tidak baik buat kita, justru itu adalah baik bagi Tuhan demi kebaikan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan karena itu, mari kita mengenakan pola pikirnya Tuhan di dalam kehidupan kekristenan kita. Kita mengenakan pola kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan, supaya di dalam setiap kita mengerjakan suatu pekerjaan apapun, kalau hasilnya baik sebagaimana yang kita minta, itu kita bersyukur kepada Tuhan. Dan kalau toh seandainya hasilnya tidak baik menurut pemikiran kita, tetapi itu adalah kebaikan yang diberikan oleh Tuhan
demi kebaikan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan itu adalah yang dikerjakan oleh Tuhan. Nah, karena itu di dalam kehidupan kekristenan kita, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan pada hari-hari ini, mari Bapak Ibu Saudara dan saya, kita mau selalu percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Setiap saat, baik siang maupun malam, ketika kita berada di rumah, ataupun Bapak Ibu berada dalam perjalanan menuju tempat kerja, ataupun hal apapun yang Bapak Ibu Saudara sementara jalani, atau suatu masalah besar yang sementara mengancam dunia ini, yaitulah pandemi COVID-19, yang membuat semua manusia di dunia ini menjadi takut dan gemetar. Tetapi mari, firman Tuhan yang saya sudah sampaikan tentang 3 hal yang berkaitan dengan perhatian Tuhan terhadap umatnya, yaitu sikap, yaitu yang pertama tadi kita telah belajar bersama-sama, bahwa apabila umatnya selalu berdoa, mohon pertolongan Tuhan. Apabila umatnya selalu berdoa, mohon pertolongan Tuhan. Tugas kita, kewajiban kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau selalu berdoa kepada Tuhan. Di dalam Tesalonika dikatakan, tekunlah berdoa. Mari kita tetap berdoa untuk keluarga kita, rumah tangga kita, untuk seisi anggota keluarga kita, untuk gereja Tuhan, untuk bangsa dan negeri, untuk pemerintah kita, untuk kondisi dan keadaan yang sementara kita jalani bersama-sama sebagai masalah kita semua. Kita yakin dan kita percaya bahwa mata Tuhan selalu tertuju kepada orang-orang benar, kepada Bapak Ibu, Saudara dan saya, dimanapun berada, Tuhan memperhatikan kita. Dan hal kedua yang sangat penting bagi kita, perhatian Tuhan selalu ada buat kita apabila kita selalu percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita sedetik pun. Tuhan selalu, sedetik pun Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu ada bersama-sama dengan kita. Dan hal yang ketiga yang berkaitan dengan perhatian Tuhan terhadap umatnya, apabila umatnya selalu percaya bahwa Tuhan bekerja dalam segala hal yang kita kerjakan. Kita jangan merasa kita mengerjakan suatu pekerjaan sendiri-sendiri, tetapi kita harus percaya ada tangan yang tidak kelihatan, yaitu tangan Tuhan Yesus Kristus, tangan Allah yang ajaib dan luar biasa, sementara bekerja bersama-sama dengan apa yang telah kita kerjakan. Dan ketika hasilnya kita terima sebagaimana yang kita harapkan, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Tetapi kalau hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, berarti itu adalah kebaikan Tuhan bagi kita demi kebaikan kita. Dan karena itu, mari ketiga hal yang telah kita belajar ini, kita tanamkan di dalam hati kita masing-masing. Dan kita mau belajar untuk melakukan firman Tuhan di dalam menjalani masa karantina, di dalam menjalani pandemi COVID-19 yang menjadi masalah kita bersama. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan hendak mengingatkan kepada kami tentang Tuhan memperhatikan umatnya. Tuhan memperhatikan setiap kami anak-anak Tuhan. Memperhatikan kami setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Memperhatikan setiap manusia di dunia ini. Bahkan semua jagat raya di dalam dunia ini ada dalam sorotan mata Tuhan, ada dalam perhatian Tuhan. Namun melalui firman Tuhan ini kami telah belajar bersama-sama tentang 3 hal penting yang berkaitan dengan perhatian Tuhan terhadap umatnya. Yaitu apabila kami selalu percaya bahwa kami mau selalu berdoa kepada Tuhan untuk mohon pertolongan Tuhan. Kapan pandemi ini berakhir kami tidak tahu. Tetapi satu hal yang kami mau tahu adalah kami mau selalu berdoa. Kami selalu tekun untuk berdoa, memohon pertolongan Tuhan.
Terima kasih juga Tuhan telah memperingatkan kami untuk agar kami percaya dan yakin bahwa penyertaan Tuhan selalu ada bagi kami. Bahwa Tuhan selalu bekerja bagi kami di dalam segala sesuatu yang kami telah kerjakan. Berkati Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Febe yang memimpin jemaat-Mu. Berikan kesehatan dan kekuatan, berikan hikmat marifat senantiasa seperti sungai yang mengalir. Lindungi dan pelihara hamba-Mu ya Tuhan dalam menggembalakan jemaat-Mu. Berkati juga untuk hamba-Mu Pak Pendeta Seno. Berikan kesehatan dan kekuatan. Lindungi dan pelihara dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Berkati juga untuk hamba-Mu Pak Pendeta Abraham bersama keluarga. Berkati dengan kesehatan dan kekuatan. Segala hal yang dilakukan dalam pekerjaan Tuhan. Maupun dalam aktivitas apapun yang dikerjakan. Tuhan memberkati. Berkati semua aktivis gereja, GBS Tanah Abang. Semua para hamba-hamba Tuhan. Semua para pelayan-pelayan Tuhan. Seluruh sidang jemaat Tuhan, Tuhan berkati tanpa terkecuali. Hamba-Mu berdoa, kiranya Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan, hikmat marifat, bahkan perlindungan dan pertolongan Tuhan, di mana menjalani kesulitan hari-hari ini. Tapi satu hal kami berdoa, biarlah pimpinan dan penyertaan Tuhan selalu ada bagi kami semua. Terima kasih buat firman yang kami dengar. Roh Kudus, mari pegang tangan kami, mampukan kami, supaya kami boleh belajar dan terus belajar melakukan firman yang kami dengar. Bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa mengucap syukur atas firman yang kami sudah dengar. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Arnold. Tuhan Yesus memberkati Bapak. Tuhan berkati Pak. Ya. Terima kasih. Hari-hari ibadah kita tidak ada perubahan. Nanti sore jam 3 ibadah remaja pemuda. Hari Rabu pendalaman Alkitab jam 6:30. Hari Jumat ada ibadah doa jam 6:30. Dan pada minggu ini yang berulang tahun nggak ada. Di tempat lain ada, di sini nggak ada. Ya. Tuhan memberkati. Kita tetap berdoa untuk keadaan saudara-saudara kita yang ada dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah, dan juga dalam pandemi corona ini. Biar Tuhan cepat menolong semuanya menjadi beres. Pengumuman lain tidak ada. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadat kita ini dengan doa. Terima kasih ya Tuhan. Engkau telah pimpin ibadah kami dari awal sampai penghabisan. Kami boleh memuji nama-Mu, kami boleh mendapat berkat firman-Mu. Bahwa Engkau tetap menyertai kami, memperhatikan kehidupan kami. Biarlah Tuhan, kami boleh senantiasa ada bersama-sama dengan Engkau untuk dapat memuliakan nama Tuhan. Engkau berkati Tuhan, hamba-Mu Bapak Pendeta Arnold yang telah melayani firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam kehidupan pribadinya, rumah tangganya, pelayanannya Tuhan berkati. Terima kasih ya Bapak. Engkau memberkati setiap umat-Mu yang saat ini telah hadir dan mendengarkannya. Baik yang ada di Jakarta, Surabaya, yang ada di Jepang. Tuhan, Engkau juga menyertai dan memberkatinya. Biarlah Tuhan, Engkau ada dimanapun kami ada. Dan nama Tuhan boleh dipuji dan ditinggikan. Engkau memberkati gereja kami. Engkau memberkati juga gereja-gereja lain yang ada di seluruh Indonesia ini. Tuhan, Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani dimanapun mereka berada. Agar nama Tuhan boleh senantiasa dipuji dan ditinggikan. Engkau menolong Tuhan, saudara-saudara kami yang sakit. Engkau memberikan kesembuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Di saat pandemi corona ini ya Bapak, kiranya Tuhan, Engkau telah mengizinkan terjadi hal ini. Engkau juga yang akan menyelesaikannya. Agar kami boleh menikmati kemurahan Tuhan. Engkau tolong negara kami ini ya Bapak. Dari pemimpin negara kami yang tertinggi sampai yang terendah. Setiap aparat keamanan, setiap bangsa.